Inilah Breaking News Berita Satu News Channel bersama saya Rudi Andano. Dan pemirsa, untuk membahas dinamika yang tengah berlangsung di Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI, saat ini saya sudah bersama pakar hukum pidana Jamin Ginting. Terima kasih Pak Jamin sudah hadir di Berita Satu, dan nanti kita juga akan mencoba untuk menghubungi rekan kita yang ada di DPR. Di sana ada Erik Gumaryadi. Namun sambil menunggu apa yang akan terjadi di sana, kita ngobrol-ngobrol dulu dengan Pak Jamin. Pak Jamin, ini nanti kita punya satu pernyataan dari Majelis Kehormatan Dewan tentang adanya penundaan jadwal sidang hari ini. Ini kan menarik sebetulnya. Kalau kita melihat apa yang dilakukan oleh Pak Sudirman Said kemarin, terus ada Pak Ma'ruf Samsudin, itu juga mereka datang sesuai waktu, nggak minta penundaan segala macam. Ini bagi istilahnya teradu ya. Yang teradunya justru minta agar sidang ini ditunda meskipun mungkin penundaannya hanya beberapa jam. Apa yang menarik menurut Anda? Tentunya kalau bagi pelapor, dia punya berkewajiban untuk melaporkan suatu kasus yang menurut dia ini ada pelanggaran kode etik oleh anggota DPR yang pada saat ini adalah saudara Pak Setia Novanto. Nah, kalau kita lihat, memang kalau pelapor itu berkewajiban untuk hadir karena dia melaporkan. Kalau dia tidak hadir berarti memang dia laporannya dianggap gugur. Nah, lalu ada saksi Pak Ma'ruf juga hadir tepat waktu. Nah, ini ada tidak hadir. Ada pertanyaan besar mungkin ketidakhadiran ini nantinya ataupun nantinya ditunda akan menjadi pertanyaan. Karena kalau dulu alasannya karena menikahkan putrinya, tentu kan ada alasan karena kesibukan. Tetapi kan sekarang kan sudah selesai kan acara pernikahan. Sekarang waktunya untuk datang dan menghadiri acara persidangan begitu. Nah, mungkin saja ketidakhadiran ini bisa karena beliau juga ingin mempersiapkan diri semaksimal mungkin menghadapi persidangan ini, yang pertama. Atau yang kedua, mungkin juga ada pembicaraan sehubungan dengan apakah peradilan ini nanti dibuka secara terbuka atau tertutup. Karena memang kalau kita lihat ketentuan daripada aturan BKD itu sendiri, dimungkinkan untuk sidang tertutup dan dimungkinkan juga untuk sidang terbuka. Atas permintaan dari dari mereka yang diminta keterangan kan? Ya, bisa juga atas permintaan dari keterangan, tetapi atas keputusan BKD sendiri, majelis. Jadi kalau majelis beranggapan sidang ini harus dilakukan tertutup demi menjaga nama baik teradu karena ada rahasia tertentu yang bersifat pribadi, yang privasi, yang tidak bisa disebarkan ke publik, dia bisa tertutup. Tetapi kalau menurut pandangan majelis ini tidak ada kaitannya dengan privasi, ya sidang terbuka. Ya, ini kan sebetulnya menarik sebetulnya Pak Jamin kalau kita bicara soal rekaman yang menjadi pusat dari perhatian banyak orang sebetulnya. Nah, apakah dalam proses untuk menentukan bukti ini kan dijadikan alat bukti sebetulnya. Apakah legalitas atau ilegalitas dari alat bukti ini menjadi sesuatu yang substantif, artinya kalau ini dianggap ilegal ini tidak bisa digunakan, atau demi kepentingan untuk mencari kebenaran alat bukti itu memang menjadi sesuatu yang tidak perlu lagi dipertanyakan legalitasnya. Begini, dalam MKD itu memutuskan suatu perkara itu merupakan salah satu unsur pembuktian terhadap material alat bukti, satu unsur. Unsur yang paling penting yang pertama yang dicantumkan kalau nggak salah pasal 57 ayat 1 mengatakan untuk memutuskan orang melakukan pelanggaran didasarkan kepada pertama yaitu etika, satu, moralitas dan kepatutan. Ini cuma tiga, kepatutan, etika, dan moralitas. Tidak ada unsur legalitas alat bukti atau segala. Ini nomor A, tapi nomor B, C, dan D yang mengenai bukti-bukti fakta-fakta di persidangan itu nomor 3 atau nomor 2. Baru yang paling terakhir itu adalah etika yang tertulis di dalam peraturan itu sendiri. Alat bukti nomor 4 kalau nggak saya salah. Jadi yang paling utama sebenarnya untuk membuktikan itu peraturan MKD mengatakan adalah kepatutan. Kepatutan dari siapa? Moral dan etika. Dari itu siapa? Saja. Ya, kepatutan moral dan yang etika hidup di dalam masyarakat kalau terjadi. Tapi kalau ini kan di anggota dewan. Kepatutan sebagai anggota dewan bagaimana menjaga dirinya? Kita ambil contoh lah. Kita perbandingan komparatif. Saya kasih contohnya ketua KPK. Ketua KPK kan nggak boleh bertemu dengan orang yang berperkara, walaupun dia tidak ada bicara tentang perkara.
itu sudah namanya kepatutan etika. Dia kan pernah diminta kode etik dan dia disalahkan karena bertemu dengan orang yang berperkara walaupun tidak berbicara tentang perkara. Nah sekarang bagaimana orang bertemu dengan salah satu orang yang pengusaha yang minta perpanjangan kontrak Freeport, tapi dia tidak datang bersama-sama dengan orang lain yang anggota dewan yang punya kepentingan. Itu kan secara kepatutan tidak patut. Tidak patut. Itu menurut secara etika pandangan juga, saya begitu. Tapi secara etika juga. Ya etika juga nggak boleh karena anggota DPR kan mengurusi legislatif dan pengawasan dan anggaran, bukan mengurusi tentang ranah eksekutif sebenarnya lebih tepatnya. Jadi yang paling penting kepatutan, moral dan etika itu aja. Itu sebetulnya ketika kita bicara soal kepatutan dan soal etika, ini apakah dia melanggar kepatutan dan etika itu kan harus ada alat buktinya. Nah buktinya itu adalah rekaman saat ini kan. Nah itu banyak sekali yang mempermasalahkan, terutama dari mereka yang mendukung. Ini masalah legalitas dari rekaman itu. Nah, menurut Anda apakah ini memang harus menjadi masalah? Apakah ini legal atau ilegal didapatnya atau lebih karena substansinya itu yang menjadi penting dan itu tidak perlu dipermasalahkan lagi soal legalitasnya? Kita kan bukan peradilan pidana. Ini walaupun dalam pembuktian itu memang disebutkan alat bukti yang dapat dijadikan bahan pertimbangan adalah saksi ahli, lalu ada surat dan rekaman. Rekaman termasuk alat bukti lah. Nah, tapi unsur yang paling penting sebenarnya kehadiran dia kepada perusahaan tersebut, kehadiran dia gitu, yang bukan menjadi kepentingannya. Dan ini yang menjadi penting. Dan kalau dia sudah mengkonfirmasi hal itu baik melalui media ataupun apa, bahkan kan dia nggak mungkin mengelak lagi ya. Saya kira dia nggak mungkin mengelak bahwa dia hadir dan berbicara. Jadi tidak begitu penting substansi pembicaraannya. Kalaupun dipermasalahkan ini substansinya bukan ini loh pembicaraannya apa, tapi saya yakin nggak mungkin lah seorang Pak Ma'ruf, seorang yang mantan TNI yang punya pengalaman luar biasa di bidang TNI dan menjadi direktur suatu multinational company, lalu dia berbohong, menjual integritasnya ya. Iya dong, masa dia berbohong di depan pengadilan, itu bisa serangan balik yang luar biasa buat hidup dia dan masa jabatannya. Baik.